sahabat rumah belajar. Senang rasanya hari ini bisa bertemu lagi dengan sahabat rumah belajar yang kece. Hari ini saya masih di sekolah, sedang rekaman, jadi belum pulang. Kalau sahabat rumah belajar ketika mendengar kata rumah mungkin apa yang teringat gitu ya. Kalau saya sih mungkin kerinduan ini. Jadi kalau di rumah kan biasanya ada dapur, ada ruang tamu, terus ada tempat tidur, terus ada tempat bermain juga gitu. Jadi lengkap fasilitasnya, sehingga rumah itu memang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Tapi kalau rumah belajar bagaimana? Ya, rumah belajar juga sama pentingnya, karena di sini juga fasilitasnya tuh lengkap, baik fitur-fitur pembelajarannya lengkap, dari bank soal, latihan soal tuh banyak, terus ada juga video pembelajaran, terus ada laboratoriumnya, terus ada juga fitur pendukungnya, ada peta budaya dan sebagainya. Jadi memang seru ya, seru sekali gitu. Nah, bagaimana sih saya memanfaatkan rumah belajar dengan memadukan rumah belajar dan memadukannya dengan model pembelajaran inovatif? Wah, pasti seru ya. Penasaran kan? Baik, kita simak tayangan berikut ini. Adapun materi untuk hari ini adalah pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Materi ini untuk anak kelas 5 SD. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Tahapan model pembelajaran blended learning dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Seperti apa penerapan model pembelajaran blended learning dengan memanfaatkan rumah belajar? Kita lihat tayangan video berikut ini. Tahapan pertama adalah seeking information. Pertama, saya melakukan apersepsi dengan cara memberikan pertanyaan terkait materi pembelajaran dan menghubungkannya dengan pengalaman siswa. Mereka kemudian mencari informasi melalui blog yang telah saya buat dan akses sumber belajar terkait materi gangguan pencernaan manusia. Begini cara siswa saya mengakses rumah belajar. Mari kita cari tahu lebih mendalam mengenai rongga mulut dan perannya dalam mencerna makanan. Kita bisa akses pembelajaran di rumah belajar, videonya juga bagus, jadi senang deh belajar. Wah, video di rumah belajar bagus sekali ya. Kita bisa akses dan jadi tahu penyebab gangguan pencernaan. Tahapan kedua adalah acquisition information, yaitu melakukan diskusi di blog tentang hal-hal yang belum dipahami oleh siswa ataupun hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau kendala bagi siswa. Diskusi ini saya lakukan di blog yang telah saya buat. Tahapan yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Pada tahap ini, tugas yang telah selesai dikerjakan dikirim ke classroom. Kemudian saya unggah di blog sebagai bentuk apresiasi kepada siswa. Untuk asesmen, saya memanfaatkan fitur rumah belajar, yaitu bank soal. Apa itu bang soalnya? Coba aku kedik deh. Wah, ternyata soal. Nilaiku bagus, salah satu. Ini dia. Bang soal memang keren. Saya masih kurang nih, saya harus banyak latihan soal di bank soal rumah belajar. Semangat! Menggunakan fitur rumah belajar, yaitu sumber belajar, bank soal, dan lain-lainnya,
Saya jadi makin senang belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Video di Rumah Belajar keren-keren ya. Harus selalu nonton nih. Sahabat Rumah Belajar, mari tetap semangat belajar, tetap semangat berinovasi. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Tetap semangat belajar.